I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Lisna Siti Herawati dengan nomor induk mahasiswa 12210100052 dari program studi Akidah Filsafat Islam Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, di sini saya akan mereview salah satu jurnal untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Farida Nafilah MAG. Jurnal yang akan saya review kali ini yaitu karya tulis dari Muhammad Rizal dengan judul Sarana Berpikir Ilmiah. Alasan untuk memilih tema tersebut karena materi tentang berpikir ilmiah sangatlah menarik, apalagi jika ditinjau lebih dalam mengenai sarananya yang berkaitan dengan disiplin ilmu selain kebahasaan, yaitu matematika, statistika, hingga logika, yang membuat kerangka berpikir ilmiah lebih sistematif dan berfungsi efektif. Teori-teori yang diambil yaitu berpikir, ilmiah, bahasa, matematika, sistematika, dan logika. Metode dalam jurnal ini menggunakan metode kuantitatif, karena pemaparan data dan fakta melalui uraian yang dipaparkan secara terstruktur dan sistematis, sehingga pengembangan landasan teori-teori yang ditetapkan dapat mengafirmasi dan menghasilkan penyimpulan yang objektif. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai ke pembahasan dan hasilnya. Adapun definisi dari berpikir itu sendiri yaitu sebagai proses yang dilakukan untuk menentukan langkah yang akan ditempuh. Sedangkan ilmiah adalah ilmu. Jadi dapat disimpulkan berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menentukan atau mendapatkan ilmu yang bercirikan dengan adanya kausalitas, analisis, dan sintesis. Dalam epistemologi atau perkembangan untuk mendapatkan ilmu, diperlukan adanya sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah ini adalah alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsinya secara baik. Jadi, fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah dalam mendapatkan ilmu atau teori yang lain. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dari sarana berpikir ilmiah adalah sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Tujuan mempelajari metode ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana berupa bahasa, matematika, dan sistematika. Salah satu langkah ke arah penguasaan itu adalah mengetahui dengan benar peranan masing-masing sarana berpikir tersebut dalam keseluruhan proses ilmiah. Namun, dalam makalah ini, penulis mengelompokkannya menjadi 3, yaitu bahasa, matematika, dan sistematika. Poin pertama yaitu bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran kita untuk sampai ke orang lain, baik pemikiran yang berlandaskan deduktif atau pemikiran yang berlandaskan induktif. Dengan kata lain, kegiatan berpikir ilmiah sangatlah erat kaitannya dengan bahasa. Para ahli filsafat bahasa dan psikolingwistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah koordinator kegiatan-kegiatan dalam bermasyarakat, penetapan pemikiran dan pengungkapan, penyampaian pikiran dan perasaan,
Untuk menelah bahasa ilmiah, kita perlu tahu tentang penggolongan bahasa. Penggolongan bahasa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bahasa alamiah dan bahasa buatan. Adapun definisi dari bahasa ilmiah, yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tumbuh atas pengaruh alam sekelilingnya, atau bahasa alamiah juga dapat didefinisikan sebagai bahasa turun-temurun. Yang kedua ada bahasa buatan. Bahasa buatan adalah bahasa yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akar pikiran untuk maksud tertentu. Pengelompokan bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa ilmiah adalah bahasa buatan yang diciptakan para ahli dalam bidangnya dengan menggunakan istilah-istilah atau lambang-lambang untuk mewakili pengertian-pengertian tertentu. Bahasa ilmiah inilah pada dasarnya merupakan kalimat-kalimat deklaratif atau suatu penyataan yang dapat dinilai benar atau salahnya, baik menggunakan bahasa biasa sebagai bahasa pengantar untuk mengkomunikasikan karya ilmiah. Poin yang kedua ada matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru, mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan-kumpulan rumus-rumus yang mati. Bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan yang sangat mengganggu. Untuk mengatasi kekurangannya, kita berpaling kepada matematika. Matematika adalah bahasa yang berusaha menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Matematika merupakan salah satu puncak gemilang intelektual. Di samping pengetahuan mengenai matematika itu sendiri, matematika juga memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk kekuasaan. Fungsi matematika menjadi sangat penting dalam perkembangan macam-macam ilmu pengetahuan. Perhitungan sistematis misalnya menjadi dasar ilmu desain teknik, metode matematis yang dapat memberikan inspirasi kepada pemikiran di bidang sosial dan ekonomi. Bahkan pemikiran sistematis dapat memberikan warna kepada arsitektur dan seni lukis. Poin yang ketiga ada statistik. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status atau bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan stat atau bahasa Inggris, dan di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau data kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan bagi suatu negara. Namun pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi dengan kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif saja. Statistika digunakan untuk menggambarkan suatu persoalan dalam suatu bidang keilmuan, maka dengan menggunakan prinsip statistika, masalah keilmuan dapat diselesaikan. Suatu ilmu dapat didefinisikan dengan sederhana melalui pengujian statistika, dan semua pernyataan keilmuan dapat dinyatakan secara faktual dengan melakukan pengajian melalui prosedur pengumpulan fakta yang relevan dengan rumusan hipotesis yang terkandung fakta-fakta empiris. Maka hipotesis itu diterima keabsahannya dengan kebenaran, tetapi dapat juga sebaliknya. Adapun hubungan antara sarana ilmiah bahasa, matematika, dan statistika sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, diperlukan sarana bahasa, matematika, statistika.
Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam kegiatan berpikir ilmiah, di mana bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Dan ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir induktif. Penalaran induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas untuk menyusun argumentasi yang diakhiri pernyataan yang bersifat umum. Umpamanya, kita mempunyai fakta bahwa kerbau mempunyai mata, lembu mempunyai mata, harimau mempunyai mata, dan gajah mempunyai mata. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua binatang mempunyai mata. Dan statistika itu sendiri mempunyai logika. Logika adalah pemikiran yang masuk akal atau bisa dipikirkan melalui akal. Aristoteles memperkenalkan dua bentuk logika yang sekarang kita kenal dengan istilah induktif dan deduktif. Logika deduktif adalah penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Contohnya adalah semua makhluk hidup akan mati. Gajah adalah makhluk hidup. Berarti dapat ditarik kesimpulan gajah akan mati. Sedangkan logika induksi adalah kebalikan dari deduksi, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Contohnya, gajah adalah makhluk hidup dan ia mati. Hewan adalah makhluk hidup dan semuanya mati. Dalam jurnal yang saya review, dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah yang baik, maka diperlukan sarana yang berupa bahasa, matematika, statistika, dan logika. Agar dalam kegiatan ilmiah tersebut dapat berjalan dengan baik, teratur, dan cermat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.